Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran katekisasi masa kini, pelajaran yang ke-16, yaitu tentang Yesus mengajar berdoa, ajarannya tentang doa. Yesus dan doa. Yesus anak Allah datang kepada Allah Bapanya seperti anak biasa datang kepada ayahnya. Yesus menyebut Allah yaitu Abba. Dalam bahasa Aram, sebutan atau kata Abba inilah yang dipakai anak-anak jika berbicara dengan ayahnya. Sebelum Yesus tidak ada orang yang berani memakai sebutan Abba dalam doanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Yesus bukan hanya memakai sebutan Abba dalam doanya, tapi ia juga mengajar murid-muridnya berdoa dengan sebutan Abba, Bapa. Bandingkan Roma 8 ayat 15. Doa mempunyai peranan yang teramat penting dalam hidup Yesus. Ia sering berdoa. Dalam Lukas 3:21, 6:12, 9:28, pasal 22 ayat 32 dan ayat yang ke-41. Sikap berdoa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bacalah Matius 6 ayat 5-8 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa kesalahan orang munafik itu? Kedua, bagaimana seharusnya sikap kita berdoa sehingga kita tidak sama dengan orang yang munafik itu? Yang ketiga, apa kesalahan orang yang tidak mengenal Allah? Yang keempat, mengapa kita tidak boleh mengikuti kebiasaan mereka? Yang kelima, karena Allah sudah mengetahui semua keperluan kita, untuk apa lagi kita berdoa? Yang keenam, apakah kita boleh berdoa satu kali untuk sesuatu? Bandingkan Lukas 11 ayat 5 sampai dengan ke-13. Halaman berikut. Doa Bapa kami. Yesus mengajarkan doa Bapa kami sebagai pola asasi dari doa kita. Bunyi doa Bapa kami menurut Matius 6 ayat 9 sampai ke-13 adalah sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Batang tubuh doa Bapa kami kita dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, alamat doa. Yang kedua, 3 seruan untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga sampai keempat adalah 4 permohonan untuk keperluan manusia, baik jasmani maupun rohani. Yang kelima adalah doksologi, pengucapan syukur kepada Allah. Catatan, doksologi dimasukkan dalam kurung di Alkitab. Hal ini terjadi karena kalimat ini tidak ada dalam naskah Injil Matius yang paling purba. Kita tidak tahu apakah Yesus mengucapkan kata-kata ini, tapi dalam abad kedua doksologi itu sudah dipakai dalam liturgi gereja. Halaman yang berikut, pertanyaan. 1. Kepada siapa doa itu dialamatkan? Yang kedua, mengapa kita boleh menyebut Allah sebagai Bapa kami? Bandingkan Roma 8 ayat 15 dan yang ke-16. Yang ketiga, kepada apakah kita diperingatkan dalam ucapan yang di surga? Pengkhotbah 5 ayat 1. Keempat, apa yang kita pelajari pada sebutan Bapa kami yang di surga tentang sikap orang yang berdoa? Yang kelima, apa 7 permohonan dalam doa ini? Apa yang Anda pelajari dari urutannya? Yang keenam, bagaimana nama Tuhan dikuduskan? Mazmur 96 ayat 1-9, Mazmur 103 ayat 1 dan 2, Mazmur 115 ayat 1-3. Catatan, dari Mazmur-Mazmur lain kita mempelajari bagaimana nama Allah dikuduskan dan dipermuliakan. Ketujuh, apa maksudnya apabila kita berdoa, datanglah kerajaanmu? Markus 1 ayat 15, Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 8, Wahyu 22 ayat yang ke-20. Yang ke-8, apakah dalam doa kita berusaha supaya Allah memberikan kepada kita apa saja yang kita inginkan? Bandingkan Yohanes 14 ayat 14, Lukas 22 ayat yang ke-42. Yang ke-9, apakah kita harus berdoa untuk keperluan jasmani kita? Yang ke-10, apa yang diajarkan kepada kita dengan kata pada hari ini dan yang secukupnya? Bandingkan di dalam Matius 6 ayat 8, ayat 25 sampai dengan ayat 34. Halaman yang berikut. Yang ke-11, siapakah yang boleh meminta kepada Allah Bapa supaya dosa-dosanya diampuni? Bandingkan jawaban atas pertanyaan nomor 2. Efesus 1 ayat 5 sampai ke-8, Matius 6 ayat yang ke-15. 12, apakah dosa kita akan diampuni kalau perbuatan kita dengan mengampuni orang lain? Bandingkan Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ke-10.
Yang ke-13, apa hubungan pengampunan yang kita terima dengan pengampunan yang kita berikan? Bandingkan dalam Matius 18 ayat 23 sampai dengan ke-35. Ke-14, apakah Allah mencobai kita untuk berbuat dosa? Lihat Yakobus 1 ayat yang ke-13, ke-15. Apa artinya? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bandingkan Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, 12 sampai 15, 1 Korintus 10 sampai dengan pasal yang ke-13. Ke-16, menurut pendapat Anda, apa sebabnya doa Bapa kami diakhiri dengan liturgi gereja dalam kalimat, karena Engkaulah. Kesimpulan, kita berdoa kepada Allah yang kita kenal, yang adalah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun demikian, kita harus mengingat bahwa Allah Bapa adalah Maha Kuasa, Maha Kudus, dan Maha Mulia. Dalam doa kita tidak mencari kehendak kita, tetapi kehendak Allah. Semua doa adalah untuk mempermuliakan nama Allah. Kita tentu mendoakan keperluan kita, tapi juga kita harus mengingat bahwa hidup kita di dunia ini tidak terlepas dari hubungan kita dengan Allah. Kita tentu juga mendoakan karya pengampunan Allah pada dalam diri kita, tapi dengan mengingat dan dengan kesadaran bahwa tidak mungkin kita menerima anugerah pengampunan dari Allah tanpa kita mau dan ikhlas mengampuni sesama kita. Kehendak Allah ialah supaya kita hidup suci di hadapannya, karena dengan demikian kita mempermuliakan namanya. Demikianlah pelajaran ke-16, kita akan lanjut kepada pelajaran yang selanjutnya. Shalom.